Sebelum ditonton di like dan subscribe dulu ya. Kutukan di balik kesepian. Sulastri adalah seorang janda yang telah lama hidup sendiri di sebuah desa kecil yang dikelilingi rawa dan persawahan. Suaminya meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan di sungai, meninggalkan Sulastri dalam kesepian yang mendalam. Ia menjalani hidupnya dengan bercocok tanam dan sesekali membantu warga desa sebagai tukang pijat tradisional. Namun, ada satu kebiasaan aneh yang selalu ia lakukan. Setiap malam, ketika bulan bersinar terang, Sulastri pergi ke sebuah rawa di belakang rumahnya. Di sana, ia duduk di tepi air, merendam kakinya sambil berbicara dengan sesuatu di dalam kegelapan. Warga desa tak berani bertanya, tapi mereka mulai menjauhinya. Beberapa orang bahkan percaya bahwa Sulastri telah bersekutu dengan makhluk halus. Malam itu, seperti biasa, Sulastri melangkah ke rawa. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah yang khas. Ia duduk di batu besar di tepi air dan menatap permukaan rawa yang beriak pelan. Lalu, dari dalam kegelapan, muncul sesosok makhluk panjang dan licin, menyembul dari air dan mendekatinya. Belut raksasa, dengan kulit hitam mengkilap dan mata yang redup, melingkar di kakinya. "Kau datang lagi," bisik Sulastri, tangannya membelai kepala belut itu dengan lembut. Belut itu seolah mengerti, tubuhnya bergerak lincah di sekitar Sulastri. Sesekali ia mengeluarkan suara aneh, seperti bisikan di tengah sunyi. Malam-malam seperti ini telah menjadi bagian dari hidup Sulastri selama beberapa bulan terakhir. Sejak pertama kali ia menemukan belut itu di rawa, ia merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuatnya tak bisa menjauh. Namun, ada satu hal yang tidak ia sadari. Semakin sering ia bertemu dengan belut itu, tubuhnya mulai mengalami perubahan aneh. Perutnya terasa kembung, kadang-kadang ia merasa mual di pagi hari, dan semakin lama, ia menyadari bahwa ada sesuatu yang hidup di dalam rahimnya. Awalnya, ia mengira hanya sakit biasa. Tapi saat ia melihat bayangannya di permukaan air, perutnya tampak sedikit membesar. Ketakutan mulai merayapi hatinya. Ia mencoba mengabaikan semua tanda-tanda itu, namun malam demi malam, mimpi-mimpi aneh mulai menghantuinya. Dalam tidurnya, ia melihat dirinya melahirkan sesuatu yang panjang, licin, dan berlendir. Ia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Pada suatu malam, ia mencoba berbicara dengan belut itu. "Apa yang kau lakukan padaku?" tanyanya dengan suara bergetar. Belut itu hanya berputar-putar di sekelilingnya, seolah memberikan jawaban yang tak bisa dimengerti oleh manusia. Sulastri tahu bahwa ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi pada dirinya. Namun, ia tidak tahu harus berbuat apa. Warga desa telah lama menjauhinya, dan ia takut menceritakan hal ini pada siapapun. Akhirnya, ia hanya bisa pasrah, menunggu waktu untuk mengetahui kebenaran yang mengerikan. Rahasia yang kian nyata. Semakin hari, perut Sulastri semakin membesar. Ia mencoba menutupi perubahan itu dengan memakai kain yang longgar, tetapi warga desa mulai memperhatikannya. Bisik-bisik mulai beredar, dan mereka semakin yakin bahwa Sulastri memang memiliki hubungan dengan makhluk halus. Suatu pagi, Makminah, seorang dukun beranak di desa itu, datang berkunjung. Ia menatap Sulastri dengan mata tajam, seolah ingin menguliti rahasia yang disembunyikannya. "Lastri, kau sedang mengandung?" tanya Makminah tanpa basa-basi. Sulastri terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Bagaimana mungkin ia menjelaskan bahwa ia tidak pernah bersentuhan dengan seorang lelaki pun sejak kematian suaminya? "Aku bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam kandunganmu," lanjut Makminah. "Ini bukan anak manusia, kan?" Sulastri merinding. Ia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Ia hanya bisa menangis, menyadari bahwa sesuatu yang berada di dalam perutnya mungkin bukanlah manusia. Kehamilan yang aneh. Sulastri semakin tersiksa. Ia sering merasakan gerakan aneh di dalam perutnya, seperti sesuatu yang melata dan bergeliat. Setiap kali ia mencoba tidur, suara gemericik air terdengar di telinganya, membuatnya terjaga dalam ketakutan. Makminah terus mengawasinya. Ia tahu bahwa Sulastri dalam bahaya, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara menolongnya. Suatu malam, Sulastri merasakan kontraksi hebat. Ia menggigit bibirnya menahan sakit, berusaha tidak berteriak. Namun, Makminah yang sudah waspada segera datang. "Lastri, ini saatnya," serunya. Dengan bantuan Makminah, Sulastri melahirkan sesuatu yang tidak wajar. Ketika bayi itu keluar, Makminah terkejut. Bukan bayi manusia yang lahir,
melainkan seekor belut hitam besar, berlendir, dengan mata yang bersinar redup. Sulastri menatap makhluk itu dengan ngeri. Air matanya jatuh, menyadari bahwa kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Malapetaka datang. Warga desa mengetahui kejadian itu dan segera menyerbu rumah Sulastri. Mereka percaya bahwa ia telah melahirkan kutukan bagi desa. "Bunuh belut itu," teriak seseorang. Namun, belut yang baru lahir itu tiba-tiba bergerak dengan cepat, melesat ke rawa dan menghilang dalam air. Sulastri berusaha menjelaskan, tetapi warga desa tidak peduli. Mereka mengusirnya dari desa, meninggalkannya sendiri dalam keputusasaan. Kembali ke rawa. Sulastri tidak punya tempat lain untuk pergi. Ia kembali ke rawa, memanggil belut itu dengan air mata bercucuran. "Anakku, di mana kau?" isaknya. Belut itu muncul, lebih besar dari sebelumnya. Ia melilit tubuh Sulastri dengan lembut, seolah ingin menenangkannya. Akhir yang menyedihkan. Sulastri akhirnya menghilang dari desa. Orang-orang percaya bahwa ia telah menyatu dengan rawa, menjadi penjaga belut yang pernah ia lahirkan. Sejak saat itu, rawa di belakang desa menjadi tempat yang ditakuti. Konon, siapapun yang mendekat akan mendengar suara seorang wanita menangis, mencari anaknya yang hilang.